Jika kalian penggemar series film Final Destination, pasti kalian sudah tidak asing lagi sama film Indonesia yang satu ini. Ya, banyak yang mengatakan jika film karya Bang Helvi Kardit yang berjudul Miracle ini adalah Final Destination-nya Indonesia. Wow, kira-kira seseru apa ya ceritanya? Daripada penasaran, yuk kita bahas hanya di Kupas. Adegan diawali dari rombongan para wisata siswa-siswi SMU menuju puncak. Semua anak sudah masuk ke dalam bis, hanya menunggu beberapa siswa saja yang belum hadir. Kinar yang dianggap aneh sama teman-temannya karena Cooper terlihat turun dari angkot sebab mendapati macet. Dia memilih jalan kaki agar cepat sampai di sekolah. Tak sengaja, dia menabrak seorang wanita misterius yang menggunakan pakaian serba hitam. Di tengah perjalanan, dia beberapa kali mendapati kertas yang tertiup angin, seakan mengikutinya yang bertuliskan "kita mati". Sampai di sekolah, Kinar hendak pergi menuju kelas, namun Satio, ketua kelas angkatannya, menyuruhnya langsung masuk ke dalam bis saja, karena bis kelas 3 sosial 1 itu akan segera diberangkatkan. Saat Kinar duduk, dia mulai melamun, dan dia terkejut mendengar Kakak, sahabatnya Satio sekaligus wakil ketua, yang memanggilnya dan meminta Kinar supaya pindah tempat duduk, karena dia dan Elisa pacarnya mau duduk di situ. Saat Kinar berjalan ke kursi belakang, Mei sengaja membuat Kinar jatuh agar menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Satio datang bersama Pak Irawan, wali kelas mereka, untuk mengecek daftar kehadirannya. Karena sudah lengkap, bis pun langsung diberangkatkan. Di tengah perjalanan, Kinar merasakan ada keanehan yang tidak wajar, dan tiba-tiba saja terdengar ledakan serta teriakan yang diiringi api melalap dan membakar semua tubuh siswa. Kinar pun terbangun dari lamunannya karena terkejut ketika kakak memanggilnya untuk pindah tempat duduk. Saat melewati Mei, Kinar yang sudah tahu jika Mei akan membuatnya jatuh berhasil menghindar. Merasa aneh karena semua kejadian itu sama persis seperti di lamunannya tadi. Untuk lebih meyakinkannya bahwa firasatnya itu benar, Kinar pun mencoba pura-pura tidak mendengar Satio. Dan benar saja, kejadian sama persis seperti di lamunannya tadi. Saat bis akan dijalankan, Kinar segera memberontak dan memberitahu jika bis itu akan terbakar. Dia meminta agar semuanya turun dan tak melanjutkan perjalanan. Namun mereka justru menghiraukan dan mengatakan jika Kinar gila. Satio dan Pak Irawan akhirnya membawa Kinar turun. Kakak juga pergi untuk mengecek keadaan, namun dia tidak mengizinkan Elisa ikut dengannya dan menyuruhnya supaya tetap tinggal di dalam bis. Pak Irawan, Satio, dan kakak mencoba menenangkan Kinar, sementara di dalam bis, Tania yang kebelet meminta Ago pacarnya untuk menemaninya ke toilet. Mei dan Aldi juga ikut turun untuk membeli minuman di kantin. Tak berapa lama, bisnya pun segera diberangkatkan yang membuat Kinar tambah histeris hingga pingsan. Mei, Aldi, Ago, dan Tania yang ketinggalan bis diminta supaya ikut menyusul dengan menaiki bis guru. Setelah Kinar bangun, seorang guru datang dan mengabarkan jika bis kelas 3 sosial 1 mengalami kecelakaan. Semuanya pun terkejut dan menatap Kinar. Di rumahnya, Kinar yang merasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan semua teman-temannya terlihat murung di kamarnya dan dia melempar buku pada kipas karena suaranya berisik. Dia mendapati sobekan kertas yang bertuliskan mati. 3 hari kemudian, semua siswa terus-terusan membicarakan Kinar. Kinar yang risih berlari dan berpapasan dengan Satio. Mereka diminta supaya gabung dengan siswa kelas 3 sosial 3. Di dalam kelas, Pak Irawan memperingati siswanya agar tidak ada lagi yang menggosipi Kinar. Jika dia mendengar itu terjadi, maka dia yang akan memberitahu kepala sekolah, khususnya Mei yang sangat tidak menyukai Kinar. Kakak terus menyalahkan Kinar atas kematian Elisa pacarnya. Dia menyebut Kinar tukang santet dan akan memberi Kinar perhitungan. Kinar yang melihat pertanda kematian membalikkan kata-kata kakak dan meminta kakaklah yang harus berhati-hati. Namun kakak tidak percaya dan bila itu memang benar terjadi, dia sudah siap untuk mati. Terlihat Tania menguping percekcokan mereka. Malam hari, saat mengunjungi makam pacarnya, kakak mulai mengalami kejadian aneh. Dia seakan tidak bisa keluar dari pemakaman dan berputar-putar di situ. Saat berlari karena mendapati kuburan yang bertuliskan nama dan tanggal lahirnya, kakinya tersandung kemudian lehernya tertarik oleh akar-akar. Keesokan paginya di jalan, Kinar hampir tertimpa lemari pesanan orang yang jatuh dan dia terkejut saat melihat wajah dirinya penuh darah melalui pecahan cermin di lemari itu. Sampai di sekolah, Kinar terkejut mendapat kabar dari Satio jika kakak telah meninggal. Sementara Tania menceritakan kejadian apa yang dia dengar kemarin tentang percekcokan Kinar dan kakak pada Ago. Namun Ago menganggap itu cuma kebetulan sebab kakak ditemukan meninggal gantung diri di dekat pemakaman pacarnya dan menyimpulkan jika kakak cinta mati pada Elisa.
Kinar cerita pada Satyo jika mereka semua yang selamat dari kejadian itu akan mati, karena seharusnya mereka memang sudah mati saat menaiki bis. Namun, karena mereka selamat, maka sang kematianlah yang mengejar mereka. Kinar lalu pergi ke perpus untuk browsing tentang hal itu. Siapa tahu ada jalan yang bisa dia temukan di internet. Sore harinya saat semua siswa sudah pulang, Pak Irawan masih mencari sesuatu di perpus. Dia lalu mendapati komputer yang digunakan Kinar tadi pagi masih menyala dan menunjukkan artikel tentang waktu kematian. Usai mematikan komputer itu dan hendak pulang, tiba-tiba saja komputernya nyala lagi, dan saat mengambil buku yang terjatuh, tiba-tiba di rumah, Kinar kembali mengalami kejadian aneh. Stiker di kulkas yang bertuliskan happy tiba-tiba berubah menjadi KI. Padahal tidak ada yang merubahnya saat Kinar bertanya pada Bibi. Masuk ke kamar, lagi-lagi Kinar menemukan tulisan mati di cerminnya. Dia pun berniat membakar kertas itu, namun yang terjadi saat akan membuangnya, api kertas itu melalap gorden kamarnya. Beruntung apinya bisa segera dipadamkan. Pagi hari di sekolah, Kinar berteriak histeris saat melihat mayat Pak Irawan di perpus. Satyo pun membawa Kinar keluar untuk menenangkannya. Dan dari dalam kelas, Tania juga teriak karena mendapati bangkai tikus di bangkunya. Dia mengira itu ulah Kinar dan Tania pun melabrak Kinar di toilet. Mei juga datang ke sana dan berniat menghabisi Kinar saat Kinar berkata jika orang jahat pasti segera akan mati. Namun usaha Mei digagalkan oleh siswa yang datang ke sana. Malam hari di rumahnya, Tania yang tengah minum dan mendapati kecoa di dalam minumannya segera melempar gelasnya ke lantai dan tangannya terluka pecahan kaca gelasnya. Dia berjalan menuju kamar untuk mengambil obat merah dan dengan darah yang menetes di lantai. Dia pun terkejut mendapati Kinar yang ada di dalam kamarnya sambil membawa bangkai tikus. Lalu Tania terbangun dari mimpinya. Saat dia keluar, dia mendengar suara kakak dan Pak Irawan memanggilnya. Dia yang berjalan terpleset oleh tetesan darah dan jatuh berguling-guling di tangga. Di sekolah, saat diadakan doa bersama untuk kepergian Tania, semua siswa menatap tajam seakan menyalahkan Kinar. Kinar pun pergi meninggalkan kelas yang disusul oleh Satyo. Di kafe, Satyo berkata jika Tania akan segera dimakamkan. Namun Kinar enggan untuk hadir karena akan menambah masalah saja. Dia memecahkan misteri tulisan yang selalu dia temukan belakangan ini, "Kita mati", dan menghubungkannya dengan inisial nama orang di sekitar mereka yang meninggal. Dan semuanya nyambung. Dia menyimpulkan mereka semua akan mati sesuai urutan tulisan itu. Inisial yang berikutnya adalah A, Ago atau Aldi. Satyo segera datang menemui Ago dan Kinar mendatangi Aldi untuk memperingati mereka, namun keduanya sama-sama tidak peduli. Kinar yang melihat pelayan memecahkan akuarium mini dan ikannya mati kejang-kejang di studio kafe tempat Aldi latihan band, segera menelpon Satyo agar meminta Ago untuk jauh-jauh dari kolam. Kinar segera pergi ke rumah Ago, namun di belakang Aldi mati kesetrum saat akan mencolok gitar listrik. Baru saja Kinar sampai di rumah Ago, Satyo mendapat kabar dari Mei jika Aldi telah meninggal. Kinar dan Satyo mulai percaya jika urutan kematian itu memang benar dan selanjutnya adalah Mei. Namun keduanya tidak mau memberitahu siapa giliran berikutnya. Usai pemakaman Aldi, mereka berempat sepakat untuk menantang kematian atas saran dari Satyo. Bis itu kan menuju puncak, jadi mereka harus pergi ke puncak. Di tengah perjalanan, Ago mulai menggila, menyetir mobil dengan kecepatan penuh dan ugal-ugalan. Kecelakaan pun tak dapat dihindari. Mereka yang melihat tidak ada orang, bahkan tidak ada rumah satupun di sekitar, mulai berjalan untuk meminta bantuan dan mendapati rumah kosong. Mereka masuk ke dalam dan Ago berkata mungkin jika dia menukar nyawa orang lain saat kematiannya tiba, maka rancangan kematian itu tidak akan berlaku. Satyo lalu berkata jika Ago ngaco, namun Ago membela dirinya pintar dan jenius karena bisa memecahkan misterinya. Ya, ternyata Ago hanya bercanda. Satyo lalu meminta semua untuk mengecek rumah itu dan Kinar mendapat penglihatan jika besi berkarat adalah pertanda berikutnya. Dia meminta supaya mereka menjauhi benda tersebut. Saat mendengar bunyi suara decitan pintu dan air, Ago pergi untuk memeriksanya dan Mei mengikutinya. Lalu yang terjadi, Mei mengaku jika Ago mau membunuhnya dan dalam upaya melawan menyelamatkan diri, Mei terpaksa memukul Ago. Kinar pun menenangkan Mei dan Mei meminta maaf pada Kinar atas perbuatannya selama ini. Bunyi decitan itu muncul lagi dari lantai atas yang membuat perasaan Mei tidak nyaman. Satyo akan pergi untuk mengeceknya dan Mei memaksa untuk ikut.
Tiba-tiba Mei memukul Satio dari belakang hingga Satio jatuh ke bawah. Mei mengaku jika dia tidak berniat membunuh Satio karena dia menyukainya. Namun karena Satio menolak cintanya dan lebih memilih Kinar, maka terpaksa dia menghabisinya supaya tidak ada yang memilikinya. Mei kembali ke Kinar dan Kinar menanyakan Satio. Mei berkata jika Satio ada di belakang. Saat sekian lama menunggu namun tak kunjung datang, Mei mengaku lagi jika dia sudah menghabisinya seperti dia menghabisi Ago. Rupanya Mei yang sudah mencoba membunuh Ago dan membuat seakan-akan dirinya lah yang menjadi korban. Mei rupanya menganggap serius candaan Ago sebelumnya dan dia bertanya pada Kinar, sesungguhnya siapa yang akan mati duluan? Kinar pun menjawab jika Mei lah yang duluan. Mei pun tertawa puas karena itu berarti dia sudah menggagalkan rancangan kematian itu. Kinar bertanya apakah Mei sudah yakin berhasil membunuh semuanya. Mei pun menyeret Kinar dan menunjukkan Satio yang sudah tergeletak dan Ago yang sudah ngambang di backup. Mei berkata jika selamanya dia takkan pernah bisa menyukai Kinar dan dia hanya pura-pura baik saja untuk mengelabuhinya. Kinar mengucapkan jika mereka berdua sudah selamat dan stop untuk membulinya lagi. Saat Mei mau melenyapkan Kinar, rupanya Satio datang dengan kondisi lemas dan mencoba memukul Mei dari belakang. Ketika Mei melakukan perlawanan, Kinar melilit lehernya dengan selang air. Dan saat berhasil lolos, Mei hendak menusuk Kinar namun tiba-tiba lantai kayu di atas roboh yang mengenai Mei hingga tewas. Rupanya pertanda kematian berikutnya bukanlah besi berkarat melainkan kayu. Mereka berdua terkejut ketika mendapati Ago masih bernyawa. Lalu mereka memapah Ago untuk membawanya pergi dari tempat itu. Namun di tengah jalan, kaki Kinar tertusuk paku dan mereka pun melepas pegangannya pada Ago yang membuat Ago jatuh terguling-guling di tangga dan tertusuk batu lancip di bawahnya. Kinar pun pergi dengan syok. Satio mengejarnya dan meminta Kinar balik untuk membawa mayat Ago. Kinar lalu berkata jika mayat Mei juga ada di sana, tapi kenapa Satio tidak peduli? Satio pun berkata, bukannya aku gak peduli sama Mei, tapi dia mau membunuh kita berdua. Saat mereka akan kembali ke rumah tua itu, Kinar tiba-tiba menghilang. Rupanya dia bersembunyi karena dia yakin jika Satio akan membunuhnya untuk merusak rancangan kematiannya. Sebab Satio adalah giliran berikutnya dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melenyapkan dirinya. Satio lalu menemukan Kinar yang ketakutan. Kinar menuduh Satio sengaja melepaskan pegangannya Ago supaya Ago meninggal. Namun Satio mengelak dan mengatakan jika tidak ada untungnya menghabisi Ago. Lagi pula, itu memang sudah gilirannya Ago untuk mati. Satio berkata, seandainya jika dia mau mengacaukan rancangan itu, dia akan melenyapkan Kinar. Namun dia tidak akan melakukan itu karena dia cinta sama Kinar. Mereka pun akhirnya pulang. Satio juga pamit pulang usai mengantar Kinar ke rumahnya karena mau segera mengobati lukanya. Saat Kinar akan minum, dia merasakan pahit di minumannya seperti racun dan mendapati pertanda kematian lagi, yaitu suara burung gagak. Saat dia pingsan dan Bibi teriak, adegan beralih ke Satio yang juga lagi minum di angkot. Tiba-tiba, Kinar sudah berada di pemakaman Satio. Dia yang menangis saat semua orang sudah pulang mendapati sebuah karton dan didatangi oleh seorang wanita yang wajahnya rusak karena kecelakaan. Wanita itu bernama Imas. Dia juga yang berpapasan dengan Kinar saat turun dari angkot. Dia mengaku sebagai kekasihnya Satio, tapi belakangan Satio mulai menjauh darinya. Imas berkata semenjak selamat dari kecelakaan itu, dia bisa melihat kematian yang akan datang seperti Kinar. Dia pernah memberitahu Satio, namun Satio tidak percaya sampai akhirnya Kinar membuat keributan di bis menyebabkan beberapa orang turun. Imas juga berkata jika dia pernah menyarankan Satio untuk membunuh salah satu dari mereka. Namun rencananya berhasil ditebak Ago dan Mei yang menjalankannya. Tapi sayang, Mei tidak berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Dan ternyata yang sudah membuat lantai kayunya ambruk adalah Imas. Imas juga berkata jika Satio bukanlah cowok baik seperti yang Kinar pikirkan. Karena Satio juga pernah ada niat untuk melenyapkan Kinar. Namun cintanya pada Kinar membutakan tujuan awal Satio membawa mereka ke rumah kosong itu. Karena cemburu, Imas akhirnya melenyapkan Satio dengan meletakkan obat tidur di minuman yang sudah dia beli di abang-abang suruhan Imas. Kemudian membuatnya tidur ke jendela angkot, lalu ternyata sangat mudah menghabisi nyawa pengkhianat itu. Saat Kinar mengaku dia mencintai Satio, Imas pun marah dan mereka berdua bergelut hingga jatuh ke lubang kuburan yang sudah Imas siapkan untuk Kinar.
Saat Imas hendak melenyapkan Kinar, arwah Satio datang dan mengatakan jika dia tidak menyukai Imas. Selain karena wajahnya buruk, perilakunya juga tambah buruk semenjak kecelakaan yang menimpanya. Imas yang merasa terhina segera akan menusuk Kinar. Namun, keburu kayu nisan jatuh menimpa dan menewaskan dirinya. Semenjak kejadian itu, Kinar akhirnya mengerti. Dia sudah tidak pernah didatangi oleh burung gagak ataupun peristiwa-peristiwa aneh. Ia juga tahu bahwa kita mati sudah usai. Dan huruf I terakhir bukanlah menuju padanya, melainkan pada Imas. Film berakhir ketika Kinar melihat kembali lukisan Imas tentang bis sekolah yang terbakar. Urutan kematian itu ternyata tidak berlanjut. Aku tahu apa sebabnya. Karena aku tidak termasuk dalam urutan kematian. I dalam kita mati bukan Ina, tapi Imas. Cinta sejati itu tetap ada, walau terpisah oleh maut.